Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashkurullaha wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du usin wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin wa jumu'atul mu'minin, para alim ulama, para habaib, terutama gurunda saya, ini kakak kelas saya di Pondok Pesantren Gontor. Mudah-mudahan beliau sentiasa sehat walafiat. Masya Allah, Habibun Al-Khadri. Mudah-mudahan matallahu fi hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi insyaallah, dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan ikhlas terus menebarkan kebaikan bumi kita, insyaallah bertemu nanti di surga bersama baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para habaib, Pak Camat yang sangat luar biasa. Kalau Pak Camat gagas seperti itu, insyaallah kampung kita aman insyaallah. Amin Allahumma amin. Kita doakan Pak Camat sentiasa sehat walafiat. Insyaallah hari ini Camat bisa jadi esok lusa adalah wali kota Balikpapan insyaallah. Gak ada yang tidak mungkin, betul? Doa dari majelis insyaallah akan menemani Pak Camat insyaallah naik puncak karirnya. Mudah-mudahan sentiasa juga hari ini dekat dengan masjid, esok lusa semakin tambah dekat dengan masjid insyaallah. Ketua yayasan ini guru saya juga nih. Sebenarnya ini banyak guru-guru saya nih. Masya Allah, pernah menjadi ketua DPD BKPRMI, sekarang menjadi ketua MPD BKPRMI, insya Allah sebentar lagi akan menjadi ketua DPW BKPRMI Kalimantan Timur insya Allah. Gitu saja. Ini kira-kira kalau beliau jadi ketua BKPRMI provinsi, kira-kira didoakan nggak? Setuju nggak? Insya Allah, karena BKPRMI Kalimantan khususnya di DPW atau di provinsi butuh tangan-tangan beliau akan menggerakkan insya Allah. Apalagi ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur. Kami di Jakarta jadi kampung nanti. Sekarang ibu kota, tapi kalau ibu kota sudah pindah ke sini, berarti Jakarta akan menjadi kampung dan ibu kota ada di sini. Allah wa'lam bishawab. Semoga nanti akan ada kebaikan-kebaikan bersama kita di sini. Kemudian juga ketua DKM, dengar-dengar ini juga asli Cirebon nih. Jadi satu keturunan nanti dengan saya, ketemu nanti di Syarif Hidayatullah. Ya kan, mudah-mudahan. Ayah, bunda, abang, kakak dan semuanya yang tidak disebut satu persatu mudah-mudahan tidak melunturkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang sangat mulia. Bulan ini bulan yang mulia di tempat yang penuh kemuliaan. Musola yang akan berubah menjadi masjid. Gak usah nunggu bulan Desember. Kalau perlu malam ini kita resmikan jadi masjid. Setuju gak? Pas saya lihat, Masya Allah, ini pantasnya memang masjid bukan musola. Walaupun di Saudi gak ada sebutan musola. Mau besar, mau kecil, semua disebut masjid. Di musola itu adanya di rumah. Kalau di Saudi disebut musola itu di rumah. Tapi kalau dia berdiri sendiri, mau besar mau kecil disebut masjid. Kalau ke Madinah itu ada Masjid Abu Bakar, kecil saja. Ada Masjid Umar, ada Masjid Utsman, ada Masjid Ali. Di tengah-tengah sebelum ke Masjid Abu Bakar itu ada Masjid Ghamamah. Semua namanya itu masjid bukan musola. Walaupun nggak dipakai lagi dan hanya kecil saja. Masjid Ghamamah kalau lihat masuk dalamnya sama lebar seperti ini. Masjid Abu Bakar 2 kali 2 meter saja.
atau 3 kali 3 meter, kecil saja, tapi sebutannya gak ada musola. Musola itu adanya di ruangan, di kantor atau di rumah yang dijadikan tempat sholat, itu namanya baru musola. Tapi masjid yang bangunan sendiri walaupun kecil namanya masjid. Karenanya nih kayaknya ada Pak Camat, ada Habib, ada guru, kita rubah malam ini juga statusnya menjadi masjid. Setuju gak nih? Kan kalau daftar gampang saja itu, betul ya? Itu kan administrasi saja, tapi fungsinya sudah masjid. Apalagi hadis Imam Muslim, dan ini kelebihannya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi, bahwa kata beliau, wa ja'alal arda kullaha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bumi, kata Nabi, bumi Allah jadikan untukku dan untuk umatku seluruhnya adalah masjid, illa al maqbarah, kuburan, wal hammam, dan toilet. Jika seluruh permukaan bumi adalah masjid, maka paling pantas disebut masjid adalah musola Al-Falah ini. Ayah, bunda, bapak, ibu, setuju gak nih Al-Falah menjadi masjid? Setuju? Pekan depan kita sholat Jumat di sini. Setuju gak? Kalau perlu saya perpanjang hari ini sampai Sabtu depan. Saya kemana-mana saya wakafan diri saya. Sudah kadung masa lalu saya masa lalu buruk. Nah, yang remaja nih, saya cerita dikit. Saya pernah menjadi putus sekolah. Saya pernah menjadi anak jalanan. Saya tukang berantem dulu. Ini hidung saya ini sebelah hilang nih, sobek nih. 25 jahitan. Ini hilang sebelah, sini sobek, ke dalam sobek, 25 jahitan. Gigi saya rontok, tangan saya patah, kaki saya patah. Di punggung saya banyak kena sabetan pedang. Kepala saya kalau dibuka nih, ini banyak luka-luka dulu. Tukang berantem. Coba lihat Bapak Ibu, wajah saya serem nggak? Serem nggak? Kok enggak sih? Kan wajah saya gak rata. Kalau rata tembok. Saya pernah putus sekolah. Dari kecil saya pesantren di pesantren keluarga di Tasikmalaya. Setelah itu saya ke Jakarta sendirian tanpa ada saudara. Tahun 1993. Ternyata di Jakarta tidak terbayang di pikiran sebelumnya. Malah ainun ro'at wala udhun safi'at wala ma fi qalbi bashar. Enggak terpikirkan sebelumnya, enggak terlihat sebelumnya, enggak terdengar sebelumnya. Karena dulu belum ada TV. Belum ada apa? TV, apalagi handphone, apalagi internet, enggak ada. Pokoknya berangkat ke Jakarta. Di bayangan Jakarta tuh orang kalau sudah datang ke Jakarta hebat. Tapi ternyata tidak terbayang bahwa akan putus sekolah dan akhirnya tidur di terminal-terminal, di pasar-pasar, stasiun-stasiun. Bahkan saya pernah menjadi penjaga kuburan. Saya pernah menjadi kuli bangunan di pasar. Mungkin Kiai Habib kita tahu. Pasar Kebayoran Lama, pasar Blok M. Kemudian juga saya pernah menjadi anak jalanan. Sering dikejar-kejar polisi. Kalau sekarang Satpol PP. Saya di pasar Kebayoran Lama pernah menjadi tukang kuli panggul, tukang cuci piring. Dan 1 tahun pernah menjadi penjaga kuburan di Kelurahan Ulu Jami. Begitulah kehidupan saya ketika itu. Adik-adik bersyukur yang masih hadir ibu dan ayahnya. Dan masih terus bisa sekolah. Saya pernah putus sekolah. Cerita masa lalu saya, Bu, cerita masa lalu saya 2005 diangkat di sinetron 30 hari mencari hikmah kehidupan dan saya menjadi bintang utamanya. Siapa yang pernah nonton sinetronnya angkat tangan? Nggak ada satupun yang nonton ini. 2005, Bu, saya pernah menjadi bintang utama di sinetron 30 hari mencari hikmah kehidupan.
jam tayangnya 30 menit sebelum buka puasa setiap hari di bulan Ramadan. Siapa yang pernah nonton filmnya, sinetronnya? Aduh mah, nggak ada yang ngangkat. Beb, kayaknya nggak suka film semuanya nih, nggak suka sinetron. Pantesan rating saya gak naik-naik. Waktu itu Sule baru berangkat ke Jakarta ngundi nasib, gitu kira-kira ya. Awalnya bahasa di Garut, asli Garut. Sule itu kan Sunda bule lah kira-kira begitu. Asli Garut, ngamen di Bandung, kemudian ke Jakarta. Dia baru menjadi bintang iklan di salah satu merek motor. Saya sudah menjadi bintang utama saat itu. Saat itu. Sekali lagi, Bu, nonton gak sinetronnya? Gak nonton. Gak penting nonton sinetronnya. Yang penting ketemu orangnya sekarang. Insya, walaupun saya sudah meninggalkan dunia seperti itu. Dulu susah banget kita ngajak para artis ngaji. Dulu susah banget ngajak para artis aktif di mana? Di masjid. Susah banget. Ramadan artis perempuan pakai hijab. Yang laki-laki aktif di masjid. Selesai Ramadan, selesai juga jilbabnya, dan selesai juga ke masjidnya. Saya tanya, Mbak, waktu Ramadan aurat ditutup, ketika Ramadan habis kenapa nggak ditutup lagi? Apa kata artis itu? Ustaz, hidayah udah pergi. Kata saya, emang hidayah ada di Ramadan doang? Iya katanya. Ternyata betul, Ramadan bulan hidayah. Tapi apakah betul hidayah di luar Ramadan nggak ada? Ada nggak? Ada. Kemudian ada yang jawab, Ustaz, lebih baik menghijabi hati daripada menghijabi fisik. Ada yang bilang, Ustaz, saya sedang mengamalkan hadis, mengamalkan ayat surat Duha ayat terakhir. Apa itu kira-kira? Siapa yang hafal surat Duha ayat terakhir? Apa? Ad-Duha ayat terakhir. Mana yang hafal nih? Ad-Duha ayat terakhir. Fa'amma bini'amatika fahadis. Maka terhadap Tuhan yang Allah anugerahkan, fahadis. Apa arti fahadis? Maka sampaikan, ceritakan. Ada yang bilang, Ustaz, saya mau menyampaikan Allah anugerahkan kepada saya rambut bagus, maka saya ingin menyampaikan nih rambut yang Tuhan ciptakan. Ada juga pakai dalil seperti itu, tapi itu menggunakan dalil yang kebablasan. Hadirin sekalian rahimakumullah, malam ini adalah malam yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya take off jam 8. Satu pesawat dicharter oleh satu pengusaha yang siang harinya kami menghadiri peresmian salah satu perusahaan atau pabrik. Saya tidak perlu sebutkan karena khawatir. Ada perusahaan di kilometer 29. Tadi ada Wakapolda hadir, kemudian juga ada utusan gubernur hadir, ketua MPR hadir, kemudian juga DPD RI hadir, ada 17 DPD RI yang hadir. Ada pengusaha dari HIPMI, kemudian pengusaha dari banyak kalangan dalam luar negeri. Alhamdulillah, saya tidak tahu di sini. Pas nyampe di perusahaan yang diresmikan, hujan besar, tambah angin yang membuat seluruh AC di ruangan itu mati. Hujannya besar, hampir-hampir pemilik perusahaan pesimis. Waduh, tamu nggak bisa naik karena masih tanah. Tapi Allah izinkan, alhamdulillah dimudahkan. Dan ternyata bagi orang beriman,
hujan itu membawa berkah. Pas datang hujan, mulai acara berhenti total, sehingga terang dan alhamdulillah listrik kembali nyala. Alhamdulillah, semoga perusahaan tersebut membawa keberkahan juga buat khususnya Balikpapan, karena berjanji tadi pemiliknya seluruh karyawannya akan mengambil dari anak bangsa, terutama khususnya pemuda remaja yang ada di Balikpapan. Insya Allah Ta'ala, insya tidak kurang dari 7.000 sampai 15.000 nanti akan diterima. Salah satunya di Balikpapan kilometer 29 tadi. Mudah-mudahan Allah majukan dan sukseskan perusahaannya, dan insya Allah Ta'ala akan banyak anak bangsa dan putra daerah yang akan bekerja di sana. Insya Allah, mudah-mudahan. Hadirin sekalian, bulan ini adalah bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Ada peristiwa yang besar, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari apa? Ada yang tahu? Hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Seluruhnya sudah tahu. Kenapa? Karena setiap tahun kita memperingatinya. Betul? Kenapa kita sebagai umatnya wajib memperingatinya? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira, ada yang tahu? Bu? Kenapa? Kenapa? Karena bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta hamba kepada Allah banyak mengingat nama Allah. Betul apa betul? Bohong cerita kalau orang cinta kepada seseorang lalu ia tidak mengingat-ingat dan tidak menyebut-nyebut. Betul apa betul? Bukti cinta kepada Allah, kita mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita mengingat-ingat dan banyak menyebut. Betul apa betul? Yang paling penting lagi selain cinta, karena ternyata iman kepada Nabi Muhammad merupakan bukti iman kita kepada Allah. Baca bersama-sama syahadatain. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu. Pertama, syahadat kepada Allah. Yang kedua, syahadat kepada Rasulullah. Yang anak-anak remaja, setiap kali kita membaca syahadat, ternyata bukan hanya kita bersaksi, tapi di dalamnya mengandung kewajiban-kewajiban yang harus kita tuntaskan. Diingat-ingat nih ayah bunda, ada 6 kewajiban kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada berapa? Yang pertama, mengimaninya. Apa yang pertama? Yang kedua, mencintainya. Apa yang kedua? Yang ketiga, mentaatinya. Yang ketiga. Yang keempat, membelanya. Apa yang keempat? Yang keberapa sekarang? Yang kelima,
lanjutkan dakwahnya. Apa yang nomor 5? Yang nomor 6, ini yang paling penting lagi adalah meneladani akhlaknya. Apa yang nomor 6? Nomor 1 apa? Apa nomor 1? Mengimani. Yang kedua, mencintai. Yang ketiga, mentaatinya. Yang nomor 4, nomor 5, membela. Nomor 5, melanjutkan dakwah. Nomor 6, meneladani akhlaknya. Nah, tema kita malam ini adalah yang perlu kita teladani dari beliau banyak, tapi malam ini adalah tema yang dibuat oleh panitia, oleh DKM adalah salah satunya bagaimana Rasulullah SAW sangat amat bersemangat untuk memakmurkan masjid. Banyak banget keteladanan Nabi. Saking banyaknya mungkin kita tidak sanggup untuk mengikutinya, karena banyak banget, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari perkara besar sampai perkara sangat kecil. Sampai-sampai ayah bunda bapak ibu yang remaja, saat Nabi sebelum wafat, ketika Nabi sakit panas, Nabi tidak pernah sakit kecuali 2 kali. Yang pertama saat disihir sama perempuan Yahudi, yang kedua sesaat sebelum wafat. 2 kali sakit. Berarti Nabi itu badannya sehat, kuat, dan bugar. Sesaat sebelum wafat, ketika badannya panas menggigil, kepalanya diikat, Nabi keluar dari rumahnya, berjalan terhuyun-huyun menemui sahabat yang sedang menantinya di Masjid Nabawi. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, apakah aku sudah menyampaikan semuanya? Mendengar pertanyaan itu, hadirin sekalian, gak ada satu orang pun yang sanggup menatap wajah Rasul, dan tidak satu orang pun yang sanggup menjawabnya. Semua tertunduk, matanya berkaca-kaca, jantungnya berdetak kencang. Karena para sahabat paham, di balik pertanyaan itu ada sebuah isyarat besar. Melihat respon sahabat, tidak ada yang menjawab. Nabi mengulang pertanyaan yang kedua. Wahai sahabatku, apakah aku sudah menyampaikan semuanya? Suara Nabi serak basah, hampir tak kuasa terdengar oleh sahabat. Namun karena heningnya suasana di Masjid Nabawi, suara lirih Nabi terdengar jelas. Ketika Nabi bertanya yang kedua, hampir semua sahabat terisak tangisannya, beradu kencang. Mendengar, tak ada yang menjawab. Nabi mengulang yang ketiga kalinya. Wahai sahabatku, apakah aku sudah menyampaikan semuanya kepada kalian? Yang terdengar tangisan bersaut-sautan. Sebagian sahabat roboh, terjungkal, dan banyak yang pingsan. Semua tak berani mengangkat wajah dan tak berani menjawabnya, kecuali hanya mengangguk. Tandanya apa kira-kira? Tanda mengiyakan bahwa
seluruhnya sudah disampaikan oleh Nabi. Maka Nabi bersabda, tolong semuanya jawab. Mohon, bukan jawab, tolong semuanya ikuti. Semuanya ikuti, semuanya. Yang mendengar suara saya, ikuti. Kecuali telinganya nggak mendengar atau lisannya tak bersuara, nggak apa-apa. Yang telinga masih mendengar, yang kata-kata masih keluar, baik dalam masjid itu di luar, tolong ikuti semuanya. Bakia. Kok pelan? Bakia yuqarribukum ilal jannati wa yubaidukum minan nari faqad buyyina lakum. Ada yang bisa mengulang? Ada yang bisa mengulang? Yang bisa mengulang saya hadiahkan tasbih saya yang dibeli di Mekah. Ada? Ada? Tasbih saya hadiahkan yang sudah saya sentuhkan ke Hajar Aswad insyaallah. Ada? Kalau ada yang hafal boleh. Ada? Kok banyak yang nunduk kepalanya? Bib, saya malu pada tawadu. Kayaknya orang Balikpapan semua tawadu. Kalau ditanya ada yang bisa? Saya jadi malu nih. Mungkin menggunakan ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Bu, padi berisi lalu merunduk, wajar gak? Wajar, karena berisi lalu merunduk, wajar gak? Ada gak padi yang belum berisi tapi merunduk? Ada gak? Ada, kena hama. Ini merunduknya itu berisi atau kena hama? Ya Allah ya Rabb. Yuk, tolong renungkan kalimat ini. Yang dengan kalimat ini banyak sahabat yang menangis terseduh-seduh, banyak yang pingsan, tak tahan. Kenapa? Karena di balik hadis ini mengandung isyarat besar bahwa seolah Nabi sedang mengatakan ucapan perpisahan. Apa kata Nabi? Ma bakia. Nggak usah diikutin lagi. Orang saya mau nerjemahin. Ayah bunda, apa kata Nabi? Ma bakia syai'un. Ma bakia syai'un. Tidak ada tersisa walau sedikit pun, sekecil pun, secuil pun yang tersisa. Berarti kalau tidak ada yang tersisa sedikit pun, secuil pun, berarti apakah sudah disampaikan semuanya? Sudah disampaikan semuanya? Sudah sempurna? Itu maknanya. Aku sudah sampaikan semuanya, tanpa terkecuali, tanpa tersisa, semuanya. Tentang apa? Tentang sesuatu atau apapun yang akan memasukkan engkau ke dalam surga dan menyelamatkan, menjauhkan engkau dari api neraka. Faqad buyyina lakum. Sungguh aku sudah menyampaikan seluruhnya kepada kalian. Atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita faham
dengan kalimat Rasul tadi, maka suasananya akan sama seperti para sahabat, bahwa kalimat ini seolah kalimat perpisahan. Apalagi sepulang dari haji wada turun ayat terakhir, al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, agama Islam untukmu telah disempurnakan. Bapak Ibu, nih anak-anak remaja tolong jawab. Berarti apakah ajaran Islam sudah sempurna? Apakah ajaran Nabi Muhammad sempurna? Apakah Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad sempurna? Tolong respon semuanya. Apakah ajaran Nabi Muhammad sempurna? Apakah ajaran Islam itu sempurna? Apakah Al-Quran itu sudah sempurna? Kalau sudah sempurna, apakah perlu mencari yang lain? Apakah perlu diganti? Apakah perlu ditambahi? Apakah perlu dikurangi? Maka cukup agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka selamat kita dunia dan selamat akhirat. Tanda cinta kita, mari kita sholawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Bersama-sama, ya Nabi, kami rindu padamu ya Rasulullah, kami kangen padamu ya Rasul, kami cinta dan sayang kepadamu. Wahai Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam. Salawatullah. Sallu ala Nabi. Semoga Rasulullah kelak menatap kita dengan bangga dan bahagia. Semoga Rasulullah tidak memalingkan wajahnya dari kata di padang mahsyar nanti. Semoga Rasul menatap kita dan memberi syafaat kepada kita nanti. Walaupun akhlak kita jauh dari sempurna dari akhlak Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik hadirin sekalian, ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan malam ini. Kita baca bareng-bareng hadisnya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim innama
ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mari kita renungkan ayat dan hadis dan satu ayat ini. Hadis ini menjadi asbabun nuzul dari ayat yang kita baca. Ayat tersebut terdapat dalam surah At-Taubah, surat 9 ayat ke-18. Dan hadis ini menjadi asbabun nuzul dari ayat tersebut. Apa kata Nabi? Mohon dicerna, direnungkan. Mudah-mudahan hadis ini untuk kita semua yang hadir malam ini di masjid ini. Amin Allahumma. Apa kata Nabi? Iza, apabila ra'aitumur rajula, engkau melihat seseorang, baik laki atau perempuan, tua atau muda, pejabat atau rakyat, kaya atau si papa, siapapun yang kita melihat dia ya'tadu, dari kata ada, ya'udu, ditambah alif dan ta jadi i'tada, ya'tadu. Ketika ada kata kerja fi'lul madi ditambah alif dan ta, maka maknanya adalah dia akan melakukan perbuatan itu, pekerjaan itu berulang sehingga menjadi kebiasaan. Sekali lagi, perbuatan yang dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang, ia akan menjadi karakter. Dalam hadis ini menggunakan i'tada, ya'tadu, berarti perbuatannya diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Apa perbuatan yang diulang tadi? Yaitu ia bolak-balik, mondar mandir. Kemana? Al-masajidah. Kemana? Ke masjid. Apa maknanya? Siapa saja di antara kita yang melihat seseorang bolak-balik membiasakan diri datang kemana? Ke masjid. Apa kata Nabi? Fashhadu, maka hendaklah engkau bersaksi kepada Allah. Atau makna yang lain, hendaklah saksikanlah bahwa seseorang itu lahu, dia sungguh memiliki al-iman. Memiliki apa? Memiliki apa? Iman. Kata siapa nih? Kata siapa nih? Jadi kata Nabi, tidak sembarang orang yang akan datang ke masjid, dan tidak semua orang diberi kesempatan datang ke masjid, walaupun badannya sehat, badannya kuat, dan usia masih muda.
tidak semuanya orang dimudahkan oleh Allah datang ke masjid. Karena orang yang datang ke masjid bukan karena sebab dia sehat, bukan karena sebab dia kuat, bukan karena sebab dia masih muda. Ini masalah keimanan. Bu, walaupun rumahnya dekat dengan masjid, mendengar suara azan, tapi kalau imannya tipis, dia berat untuk datang ke masjid. Tapi walaupun rumahnya jauh, dia mampu mendengar suara azan, dia akan datang karena yang mendorong dan menggerakkan tubuhnya bukan sekedar kesehatan, tapi keimanan. Mohon maaf nih anak muda nih, kalau orang yang datang ke masjid itu hanya orang yang sehat, kuat, dan usia muda, maka mestinya yang datang sholat di masjid itu kebanyakan anak muda atau yang sudah tua. Mohon maaf, mestinya kalau ukurannya masih sehat, masih muda, masih kuat, masih usianya belum banyak, yang tubuhnya masih masih kuat, berarti mestinya yang datang ke masjid sholat itu anak muda atau orang tua? Anak. Tapi kita di BKPRI melakukan penelitian dari Aceh sampai Papua, yang sholat di masjid tidak lebih 15%, tidak lebih dari 15% itu anak muda. Tidak lebih, hanya 15% saja anak muda yang sholat berjamaah di masjid. Saya nggak tahu di Masjid Al-Falah ini banyak anak mudanya yang sholat di masjid. Alhamdulillah banyak ya. Berarti bukan di sini. Sholat subuhnya banyak gak anak muda di sini? Anak muda atau anak yang dulunya muda, yang pernah muda? Ini buktikan nih. Ini malam Maulid nih. Besok subuh harus sholat berjamaah di sini. Setuju? Siap? Tapi sungguh yang datang ke masjid kata Nabi itu hanya orang-orang yang beriman, sehingga turun ayat surat At-Taubah ayat ke-18. Apa itu bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Innama, sesungguhnya, hanya di harfu taukid, tapi juga adalah harfu at-taksir. Dia ada kalimat penegasan tapi juga pembatasan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang ya'muru, yang akan mampu memakmurkan al-masjid, yaitu masjid. Siapa dia? Man amana billah wal yaumil, mereka yang hanya beriman kepada Allah dan hari. Ayah, bunda, bapak, ibu sekalian, abang, kakak, remaja sekalian, perhatikan, orang yang hanya akan mampu memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman. Tidak semuanya orang mau memakmurkan masjid, dan tidak semuanya orang mau menjadi pengurus masjid, dan tidak semuanya orang mau mengurus organisasi yang berhubungan dengan masjid. Betul ketua MPD? Padahal bagi kami menjadi pengurus masjid, ketua DKM, menjadi pengurus organisasi masjid, itu adalah pembuktian iman. Pembuktian apa? Iman. Membuktikan bahwa keimanan kita yang siap
untuk dibuktikan dengan menjadi pengurus masjid atau organisasi berhubungan dengan masjid, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena mohon maaf digaji atau enggak, tapi kita sedang mengurus rumah siapa? Rumah siapa? Rumah Allah. Kalau kita ngurusi rumah Allah, maka pasti hidup kita diberkahi. Setuju gak? Sepakat ya? Mohon maaf ayah bunda, kira-kira kalau hidup melayani rumah pejabat, kira-kira kita ikut menikmati gak? Ikut menikmati rumahnya gak? Ikut menikmati hidangannya gak? Kalau kita menjadi, mohon maaf, ngurusi menjadi pelayan, katakanlah presiden, gubernur, wali kota, atau pejabat, kira-kira orang yang melayani itu akan ikut menikmati gak fasilitasnya di dalamnya? Makan gak? Di rumah itu makan gak? Dapat bonus gak? Kalau lebaran dapat ya? Kalau minta katakanlah sesuatu karena orang tadi percaya, dikasih gak? Dikasih gak? Dikasih. Ini yang kita urus. Rumah siapa? Rumah siapa? Rumah Allah. Maka mestinya kita faham, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka jangan jauh-jauh dari rumah Allah. Apa kata Nabi? Kita baca bareng-bareng bersama-sama semuanya. An Abi Hurairata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dilluh. Apa kata Nabi dari Abu Hurairah? Nabi pernah bersabda, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada pembelaan, tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa, Bu? Baca bareng-bareng. Rajulun mu'allakun, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Apa itu kata Nabi? 1 dari 7 orang itu adalah seseorang yang hatinya nempel di masjid. Masya Allah. Bu, yang mau ditolong sama Allah angkat tangan. Yang mau saja, Bapak Ibu yang hadir di sini, yang dalam ruangan, yang mau saja angkat tangan. Siapa yang mau ditolong sama Allah? Yang mau angkat tangan, katakan saya mau. Yang mau saja, yang nggak mau nggak usah angkat tangan, nggak usah ngomong, biarin. Siapa yang mau ditolong sama Allah angkat tangan, katakan saya mau. Siapa yang mau dibela sama Allah? Siapa yang mau dibantu sama Allah? Siapa yang mau diberi naungan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dibela oleh Allah, ditolong sama Allah? Mau semuanya? Mau semuanya? Apa kata Nabi? Baca bareng-bareng. Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati yang terpaut di masjid. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga hati kita bersih, jiwa kita suci, sehingga kita dapat hati kita terus terpaut dengan masjid dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, hati yang terpaut di masjid pasti dia dimanapun akan sujud, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Orang yang memakmurkan masjid sungguh mulia. Kata para ulama, bagaimana cara memakmurkan masjid? Satu, membangunnya. Apa yang pertama? Dua, merawat dan membersihkannya. Apa? Tiga, memakmurkan dengan banyak kegiatan. Apa yang nomor tiga? Masjid di zaman Nabi bukan hanya untuk sholat jamaah saja. Saya baca dalam Fiqh Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti, ulama karismatik dari Syria, pernah belajar di Al-Azhar Mesir. Beliau menyampaikan minimal ada 15 fungsi masjid di zaman Nabi. Salah satunya memang adalah untuk ibadah. Tapi selain ibadah, masjid menjadi mercusuar peradaban Islam. Saya ingin disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah artinya adalah kota modern yang berperadaban. Al-Munawwarah yang bercahaya, yang akan menjadi sumber cahaya bagi semesta. Masjid di zaman Nabi bukan hanya untuk sholat. Ada berapa? Minimal ada 15 fungsi. Tidak cukup malam ini kita bahas. Cukup saja. Mudah-mudahan semangat kita untuk memakmurkan masjid kita mulai malam ini. Nabi tidak jauh-jauh dari masjid. Nabi dari Masjidil Haram ketika Isra Mi'raj menuju Masjidil Aqsa. Nabi hijrah dari Masjidil Haram Mekah menuju Madinah dan mendirikan pertama masjid. Masjid benteng utama umat Islam. Yang datang memakmurkan masjid, insya Allah Allah jaga, Allah selamatkan. Insya Allah. Sepanjang hidup saya, ayah bunda dari Aceh sampai Papua, termasuk dari mulai tsunami Aceh, gempa Lombok, likuifaksi Palu, longsor di Banjarnegara, Gunung Merapi, sepanjang saya hidup dan hadir di tempat bencana, demi Allah saya menyaksikan yang lain gedung roboh, hanya masjid yang kokoh berdiri. Betul kata Nabi saat penaklukan kota Mekah, siapa yang masuk ke masjid aman. Aman. Ayah bunda, siapapun yang punya masalah, apapun masalahnya, maka masuk ke masjid. Insya Allah Allah tenangkan hati, Allah bantu segera selesaikan masalah. Ayah bunda sekalian, mohon maaf. Halo? Allah sangat cemburu
kepada hambanya yang Allah terus kasih kesehatan, Allah kasih kemudahan, Allah kasih kesuksesan, terus mudah, sukses, kaya, belajarnya baik, terus sehat. Allah cemburu saat diberi kesehatan hambanya, hambanya lupa, lalai, lupa nyebut Allah, lupa gak angkat kedua tangan, lupa gak ruku sujud. Maka karena cinta Allah, Allah hadirkan masalah, musibah, wabah. Kenapa kira-kira Bunda? Kenapa kira-kira? Karena dengan masalah, dengan wabah, dengan musibah, Allah ingin menyaksikan hambanya ruku sujud dan mengangkat kedua tangan sambil menangis, mengibak datang kepada Allah. Saat hambanya datang kepada Allah mengangkat kedua tangan sambil menangis, Allah berfirman kepada penghulu langit, wahai hambaku, saksikanlah si fulan hambaku ini, dia sedang mengangkat kedua tangan sambil berair mata menangis. Aku malu kepadanya jika aku tidak mendengarnya. Aku tidak mendengar dan tidak mengabulkan doanya sampai air matanya kering dan kedua tangannya kembali ke tempat semula. Aku malu. Ayah, Bunda, dengan dengar beberapa pekan ini tidak hujan, betul? Lalu sebagian kita sholat istisqa, dan pagi tadi hujan, di KM 13 hujan deras. Kemarau panjang, sholat, ruku, sujud, turun hujan. Berarti sesungguhnya orang yang sujud di masjid-masjid Allah itu, dia akan membawa berkat dan rahmat buat semesta. Itu tanda dan bukti keimanan kita. Karenanya ayah bunda, yuk kita makmurkan masjid. Udah statusnya musola ganti dengan masjid sekarang. Berdasarkan hadis Nabi, wa ja'alal arda kullaha masjidun. Enggak ada musola. Musola itu di tempat ruangan, di rumah, di kantor, baru musola. Tapi kalau berdiri sendiri, dia berupa namanya apa? Setuju? Jaga, sudah dibangun, jaga, rawat, dan makmurkan dengan banyak kegiatan. Itu cara menjaga dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala dengan memakmurkan masjid, maka Allah akan makmurkan kita insyaallah. Insya Allah. Ayah bunda, terakhir saya ingin menyampaikan hadis Nabi. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita terdorong, termotivasi untuk datang ke masjid insya Allah. Ayah bunda, apa kata Nabi? Siapa yang berwudu dari rumah menuju masjid, maka setiap langkahnya, langkah pertama Allah gugurkan dosa-dosa, langkah kedua Allah angkat kemuliaan. Kok cuma 2 langkah? Emang begitu? Tidak, kata ulama. Jika langkah pertama kaki kanan, maka setiap kaki kanan. Jika langkah kedua itu kaki kiri, maka setiap langkah kaki kiri. Jika langkah pertama kaki kanan, maka setiap kaki kanan dilangkahkan, Allah gugurkan dosa-dosa. Jika langkah kedua itu kaki kiri, maka setiap langkah kaki kiri itu akan mengangkat kemuliaannya sampai ke pintu masjid. Sampai kita doa, Allahumma, apa doa masuk masjid? Allahumma abwaba rahmatik, sampai pintu masjid. Jadi orang yang datang ke masjid, semakin jauh rumah dari ke masjid, dan dia datang ke masjid, maka dosanya
dihapuskan, derajat kemuliaan diangkat. Itu bagi orang yang datang ke masjid, bukan datang ke musola yang ada di kamar masing-masing. Sekali lagi ya Bunda, semoga malam ini menjadi motivasi kita semuanya untuk datang dan memakmurkan masjid. Yuk kita janji sama Allah, siapa yang siap untuk memakmurkan masjid Al-Falah ini angkat tangan, katakan saya siap. Apakah semua siap memakmurkan masjid Al-Falah ini? Ini rubah, langsung dirubah ya namanya ya, Masjid Al-Falah kan? Siapa yang siap datang ke Masjid Al-Falah? Cuma sedikit kayaknya. Yang siap angkat tangan, katakan saya siap. Siapa yang siap memakmurkan Masjid Al-Falah? Apakah semua siap? Apakah semua siap? Apakah semua siap? Apakah semua siap? Siapa yang siap memakmurkan Masjid Al-Falah? Siapa yang siap untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Falah? Siapa yang siap hadir di pengajian yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Falah? Apakah semua siap? Siapa yang hadir? Siap. Apakah semua siap diundang untuk hadir makan-makan di Masjid Al-Falah? Oh, makan-makan paling kenceng. Dengar-dengar nih Bu, ada bocoran Bu, kita akan makan daging sapi. Semoga yang menyembelihkan sapi atau lembu Allah ganti dengan yang lebih dahsyat lagi, dan akan menjadi, insya Allah akan menjadi istana di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diperuntukkan bagi mereka yang hadir di masjid ini. Apa kata Nabi? Man bana masjidun fil ardi, barang siapa yang membangun masjid di dunia, membangun masjid secara fisik tapi juga meramaikannya dan ikut membantu orang-orang yang meramaikan masjid, maka banallahu masjidan al-qisran fil jannah, maka dia akan bangunkan istana megah di sorganya. Masya Allah. Kita doakan yang menyelenggarakan acara ini, yang membantu dan juga menyiapkan hidangan, menyiapkan kegiatan ini, Allah bangunkan istana di masjid di sorga nanti. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Kita hadiahkan sholawat kepada mereka yang membangun masjid ini. Kita hadiahkan sholawat siapapun yang berkontribusi atas berdirinya masjid ini. Kita hadiahkan sholawat kepada mereka yang sentiasa datang untuk memakmurkan baik sholat atau kegiatan di masjid ini, dan termasuk untuk kita semua yang hadir malam ini. Hadiahkan pula sholawat kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, semuanya yang telah berbuat baik kepada kita dengan sholawat ashgil. Sholawat ini adalah dibaca untuk mendoakan mereka dan mendoakan diri kita agar terhindar dari semua kezuliman, baik yang nampak atau tidak nampak, dan kita akan diangkat oleh Allah dari berbagai macam masalah. Hafal sholawat ashgil? Hafal sholawat ashgil? Hafal? Kalau yang mau sanad dan ijazahnya saya ijazahkan agar lebih mantap lagi, berkah lagi sholawatnya. Ada yang hafal sholawat ashgil? Ada? Ada? Biar lebih semangat bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, hendaklah engkau bersolawat kepada, kata Nabi, baca bareng-bareng, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra sholawatin wa yuhattu asyra khutuwatin wa yarfa'u asyra darajatin. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah gugurkan, Allah hapuskan 10 kesalahan, dan Allah angkat 10 derajat.
1 kali sholawat. Gimana kalau berulang-ulang? Sallu ala nabi. Allahumma salli ala wa ashkilil zalimin. Allahumma salli wa ashkilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Lagi, Allahumma salli wa ashkilil zalimin. Allahumma salli wa ashkilil zalimin wa akhrijna wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allahumma salli wa ashkilil bizalimin. Allahumma wa ashkilil wa akhrijna min bainihim wa ala alihi. Sallu ala nabi. Bapak Ibu sekalian, malam ini menjadi saksi bahwa musola Al-Falah insyaallah ta'ala akan berubah menjadi masjid tepat dengan hari atau bulan lahirnya baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak usah nunggu bulan Desember. Ini momentumnya, ini penting. Yang kedua, siapa saja yang memakmurkan masjid, maka ia akan menjadi keluarga besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lindungi di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mereka yang datang ke masjid, langkah-langkahnya adalah ampunan dan mengangkat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah, Bunda, adakah tawaran yang lebih baik daripada tawaran Allah dan Rasulnya? Adakah kira-kira? Adakah kira-kira? Mohon maaf, adakah tawaran yang lebih baik daripada tawaran dari Allah dan dari Rasulnya? Ada kira-kira? Ada kira-kira? Kalau tidak ada, apakah tawaran Allah dan tawaran Rasulnya itu ada sangat baik? Sangat baik? Maka apapun masalah hidup kita, dimanapun masalah hidup kita, maka jangan jauh-jauh dari masjid. Makmurkan masjid, rawat masjid, bersihkan masjid, dan banyakin kegiatan masjid. Siapapun yang meramaikan masjid, maka itu akan menjadi keluarga besarnya Allah, dan Allah akan jamin hidupnya selamat dunia
dan selamat akhirat. Semoga malam ini Allah curahkan rahmat bagi kita semuanya, Allah curahkan berkah bagi kita semuanya, dan Allah buktikan kepada kita nanti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insya Allah malam ini menjadi saksi kecintaan kita kepada Nabi. Kelak di padang mahsyar kita akan dilihat oleh Rasul dengan wajah yang gembira, wajah yang bahagia, wajah yang bangga kepada kita, dan kelak kita betul akan menjadi umatnya yang pertama kali akan dibangkitkan setelah Nabi Muhammad, dan akan pertama kali berbondong-bondong masuk ke dalam sorga sebelum umat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ketika kiamat sudah terjadi, manusia pertama yang dibangkitkan Nabi Muhammad, lalu umat Islam di akhir zaman. Lalu Jibril memerintahkan Nabi untuk membuka pintu sorga. Lalu Jibril katakan, ya Rasulullah, masuklah ke dalam sorga. Tapi Rasulullah Muhammad itu, dia tidak segera masuk. Jibril kaget dan heran, kenapa engkau tidak segera masuk? Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, aina ummati? Wahai Jibril, di mana umatku? Di mana umatku? Jibril dan para malaikat yang lainnya terharu banget. Ini Nabi Muhammad betapa cintanya kepada umatnya. Pada surga sudah terbuka. Kalau dia mau egois, dia masuk dalam surga sendirian, meninggalkan umatnya. Tapi tidak. Ma'aina ummati? Umat Islam masuk ke dalam surga. Nabi tidak kunjung juga selesai dan tidak masuk surga. Akhirnya ditanya Jibril, wahai Rasulullah, kenapa engkau belum masuk surga? Umatmu sudah masuk surga semuanya. Tidak, aku menyaksikan ada umat Islam yang masih sering dibersihkan di dalam neraka. Aku tidak mau meninggalkan satu orang pun. Sebelum aku sentuh, aku bersihkan, aku beri syafaat. Aku tidak mau meninggalkan umatku satu orang. Bapak Ibu, betapa cintanya Rasul kepada kita. Pertanyaannya, seberapa besar cinta kita kepada Nabi? Semoga malam ini kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, semoga malam ini merupakan bukti cinta besar kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga nanti di hadapan Allah di padang mahsyar betul kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.